Oke, ketemu lagi teman-teman semua di mata kuliah Hidrooceanografi 1. Kali ini kita masih akan membahas tentang karakteristik laut. Oke, kita lanjut ya. Apa aja sih yang kita pelajari? Pertama-tama untuk yang kemarin kita sudah mempelajari yang temperatur kan. Berikutnya kita akan mempelajari salinitas dan densitas. Sebenarnya tiga ini adalah tiga parameter utama karakteristik laut yang sering kita pakai di industri, tapi nanti kita akan belajar lagi parameter-parameter lainnya yang juga harus diketahui. Tapi untuk sekarang, untuk dua pertemuan ini, kita jelaskan temperatur, salinitas, dan densitasnya. Apa sih itu? Kita lanjut ya. Kita akan ngebahas tentang salinitas. Ada yang tahu nggak pertama-tama bagaimana rasanya air laut? Tebak. Iya, betul sekali. Rasanya adalah pastinya tahu lah. Asin. Asin kenapa? Ya karena pasti ada garam yang terlarut di dalam air tersebut. Cuma sekarang kita lihat lagi. Oke, kita maju ke sini dulu. Jadi, secara teori, asin itu, jadi bisa kita bilang kalau bahasa awamnya adalah salinitas itu adalah tingkat keasinan sebuah air laut. Tapi kalau secara teoritisnya kita bilang bahwa salinitas itu adalah berapa banyak kimia terlarut di dalam suatu air. Kalau ini adalah total ion garam yang terlarut 1 gram total ion garam, berapa gram total ion garam yang terlarut di dalam 1 gram air laut. Belibet nih antara gram dan garam, tapi gitu. Jadi satuannya adalah biasanya nih disebutnya salinitas, satuannya adalah per mil. Ini yang tulisan kayak persen ini cuma bukan persen tapi per 1000 dia. Jadi nyebutnya per mil. Jadi saya ulangi lagi bahwa salinitas itu adalah hitungan berapa banyak, berapa gram ion organik, dalam hal ini adalah ion-ion garam yang terlarut di dalam 1 gram air laut. Oke. Nah, jadi salinitas itu satuannya tadi per mil, dan biasanya dia itu ada range-nya. Rata-rata range untuk yang tidak terlalu ekstrem itu adalah 33 per mil sampai 38 per mil. Rata-rata 35 per mil satuan salinitasnya. Atau sama dengan larutan garam 3,5%. Jadi kalau misalnya kita punya, kalau mau rasanya kira-kira tuh ya, jadi kalau misalnya kita punya 3,5 gram garam, kita larutkan di 100 gram air tawar, kira-kira asinnya air laut rata-rata itu sama dengan kita bikin larutan seperti itu, kurang lebih. Ya, tapi ternyata di air laut ini garamnya itu tidak cuma ya garam, tapi dia terbentuk oleh kandungan-kandungan senyawa-senyawa yang lain, kandungan kimia yang lain. Kalau kita lihat tuh ada banyak. Saya bisa dibilang bahwa 90 gini nih. Kalau kita lihat seperti yang di pertemuan kemarin, bahwa di air laut itu sebenarnya kandungan garamnya ini total ini paling cuma sekitar 3,5% ya kan. Dari 3,5% itu 86%-nya adalah sodium dan klorin dalam bentuk sodium klorida. Oke. Sedangkan itu 86%-nya. Sisanya baru yang lainnya nih. Dan ada disebutnya 6 unsur utama yang menyusun kimia-kimia yang terlarut di dalam air laut, yaitu klorida, natrium, magnesium, sulfat, kalsium, dan kalium. 6 elemen ini yang utama yang menyusun 99,8% dari 3,5% senyawa kimia yang terlarut di air laut. Oke. Dan menariknya nanti ada hubungannya nih, menarik banget. Ini kalau kita lihat ini di tabel ini adalah kalau untuk salinitas 35 per mil. Oke, kita lanjut. Ternyata
tahun 1819 itu orang sudah mulai mengukur, sama karena orang tahu bahwa rasanya laut itu asin. Jadi para ilmuwan filsuf terdahulu itu sudah mulai bagaimana sih mengukur keasinan air laut ini. Mereka jadi dia ini ngambil ngambil sampel dari 6 daerah yang berbeda, diambil sampel. Terus dia olah datanya, dan ternyata menariknya bahwa walaupun salinitas itu berbeda dari tempat ke tempat, nanti kita lihat, nanti ada distribusi salinitas di muka bumi. Jadi walaupun salinitas itu berbeda dari tempat ke tempat, tapi ternyata rasio itu adalah rasio antara elemen-elemen utama yang 6 tadi terhadap jumlah air lautnya selalu sama. Ini disebutnya Marset Principle. Kalau bahasa Prancisnya Marseille Principle. Nah, saya nggak tahu gambar Marseille-nya, belum pernah dapat, tapi pokoknya si Pak Marset ini menemukan prinsip bahwa jumlah garam yang terlarut di air laut itu bisa bervariasi dari misalnya dari 32 gram sampai 39 gram per kilogram. Oke. Tapi ternyata rasio perbandingan antara tadi jumlah klorida, magnesium, kaliumnya, potasiumnya itu selalu sama. Contohnya, misalnya untuk salinitas air yang 32 per mil dan salinitas 35 per mil. Ternyata rasio antara sodium terhadap klorida dalam satuan molar adalah 0,859. Jadi, apa artinya bahwa ternyata kalau ada satu jadi di dalam air laut itu terjadi proses penyeimbang. Rasionya akan selalu sama. Jadi kalau ada satu yang bertambah, di senyawa kimia lain akan otomatis mengikuti biar rasionya tetap sama gitu. Dan ini yang mempermudah nanti bahwa ternyata salinitas itu bisa dihitung dengan persamaan matematik, nggak harus dihitung, nggak harus diukur, maaf. Oke. Dan ternyata ini Marseille Principle ini berhasil dibuktikan lagi oleh Dietmar, ini filsufnya. Dia menganalisa, kalau tadi kan cuma dari 6 daerah yang berbeda, ini di HMS Challenger yang terkenal itu 77 sampel. Jadi dia ngambil 77 sampel dari 77 daerah. 77 itu ada beberapa kedalaman. Kedalaman 25 meter, 50 meter, 100 meter, 200 meter, nih 300 meter, 400 sampai 800 di 77 tempat. Ini dilakukan berapa nih? Kalau nggak salah sampai 3 sampai 4 tahun. Nah, ternyata sama, dia membuktikan bahwa betul, bahwa ternyata bahwa rasio dari elemen-elemen yang terlarut di dalam air laut itu betul sama. Marseille Principle itu benar-benar ada gitu. Nah, terus apa sih pentingnya dari penemuan ini pada saat itu? Jadi bahwa nanti bahwa di bawah ini ya, bahwa distribusi dari kimia yang terlarut itu ya tetap konstan. Ini nanti akan berpengaruh ke faktor-faktor karakteristik air laut lainnya. Kurang lebih kayak gitu.